Iya. Orang baik sama dia, dia baik sama orang itu. Orang tidak baik sama dia, juga musuhan sama orang itu. Hidup apa kayak gitu? Nah, orang yang kayak gitu karena dia memilih salah satu dari dua jalan. Harusnya dua jalan, terima dua-duanya apa adanya. Orang baik diterima dengan cara baik, orang buruk diterima dengan cara baik. Itulah yang disebut dengan kepribadian Tuhan. Makanya Allah menerima semuanya. Di antara kebencian dan cinta, beliau mendirikan di tenda di tengah, namanya tenda kasih sayang. Di antara kematian dan kehidupan, beliau berdiri di tengah, namanya tenda keabadian. Di antara benar dan salah, beliau berdiri di tengah, namanya kebenaran. Gitu. Itu namanya tahaluk biahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Orang yang di level itu hidupnya tenang. Coba lihat orang di level itu, wajahnya tenang, adem, gak buru-buru, gitu. Di sini udah banyak nih, udah banyak. Maksud saya banyak yang masih belum tenang. Wahadainahu najdain, aku telah memberikan dua jalan. Tapi Allah tidak nyuruh memilih salah satunya. Fala aktahamal aqobah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Ada dua jalan tetapi kita malah disuruh untuk mendaki, coba. Makanya kalau mau memahami kitab suci itu harus cermat. Jangan ngikutin orang-orang yang ceroboh. Ceroboh, udah ceramah. Yang diceramahkan ya kecerobohannya sendiri. Lalu mendidik orang-orang yang semakin ceroboh. Itu kan bahaya. Itu namanya menebarkan kegelapan. Ulangi. Aku menunjukkan dua jalan. Lalu Allah bilang, fala aktahamal aqobah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Lalu di Quran kan ada bahasa sastranya, wa ma adroka mal aqobah. Apa sih jalan mendaki itu? Ada pertanyaan itu. Fakur raqobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Apa yang memperbudak kita selama ini? Yang memperbudak kita selama ini adalah dualitas. Yang memperbudak kita selama ini adalah dua jalan. Senang ke sini, tidak senang ke situ. Kan begitu. Peristiwa Kanjuruhan. Kan sebetulnya karena memilih salah satu, bukan? Ingin klubnya yang menang. Begitu klubnya kalah, ngamuk. Coba kalau nonton bola itu, ya posisikan sebagai penonton, bersikap objektif. Ini klub saya, ini klub yang lain. Siapapun yang mainnya cantik dan bagus, ya kasih apresiasi. Belajar coba cara nontonnya orang barat. Tepuk tangan mereka. Nih, saya kalau nonton bola suka mengamati. Ini pendukungnya Manchester United, ini pendukungnya Liverpool. Begitu ada orang yang bagus mainnya, siapapun dia dari klub manapun, mereka tepuk tangan gak ada henti-hentinya. Itulah penonton yang sudah dewasa, makanya nonton menjadi sesuatu yang luar biasa. Lihat di barat, tidak ada pagar setinggi di Indonesia. Di kita sudah tinggi 3 meter, masih dipanjat. Di sana itu nggak ada pemisahan antara pemain dengan lapangan. Tapi tidak ada yang nyerbu pemain ke lapangan. Ini soal kedewasaan. Maaf ya. Ya terpaksa saya bicara data. Makanya saya kalau nonton bola, nggak pernah saya berpihak ke A. Karena apa? Menyiksa. Kok momun eleh? Jadi yang tadinya mau hiburan, jadi hilang momen hiburannya. Karena kita tidak mencoba jalan mendaki.
Makanya itulah kenapa Allah, aku sudah pilih 2 jalan, aku sudah berikan 2 jalan. Tapi Allah tidak bilang, kamu ambil salah satu, tidak. Terima dua-duanya. Nah begitu kita mendaki, oh kita bisa menerima dua-duanya. Jadi mendaki itu artinya meningkatkan sudut pandang kita supaya kita cerdas. Makanya ada yang tanya sama saya, kalau Liga Premier katanya ayah guru ya memihak kemana? Saya nonton saja. Makanya saya nggak pernah peduli ya siapa yang main dengan siapa, saya nonton aja main bola. Karena yang saya tonton bukan klub, main bola. Bagaimana itu bola itu ditendang, saya kasih apresiasi mereka yang bagus mainnya, kan begitu. Enak gak coba nonton gitu? Enak. Nah hidup itu seperti nonton bola. Tetapi jangan berpihak. Nah kalian sudah punya klub sendiri. Begitu eleh, mewek. Nah mewek apa sih bahasa Indonesianya? Nah aku telah belikan 2 jalan. Tapi Allah menawarkan, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Apa jalan mendaki itu? Bebaskan kamu dari perbudakan. Artinya kita harus menerima justru kedua jalan itu. Itu namanya kesempurnaan. Contoh, pasangan hidup kita ada lebihnya, ada kurangnya. Terima saja lebihnya. Kamu tidak mau terima kurangnya? Stroke. Iya. Ya kemarin sore-sore ada, mohon maaf, ada datang ke rumah saya. Masih sangat muda. Usianya di bawah saya. Seperti itu. Jalan juga udah repot bang. Penyakitnya komplikasi. Kenapa? Masalahnya sederhana. Karena hanya mau menerima suaminya seperti yang dia mau. Itu saja. Dan tidak bisa menerima suaminya apa adanya. Tuh. Stroke kan? Jadi hebat Quran gak? Hebat gak Quran? Makanya kalau Allah mengatakan wahadainahu najdain, aku sudah pilih 2 jalan, lalu Allah menganjurkan milih 1 jalan, stroke ini dunia. Akan ada orang-orang yang rengkod. Nah, rengkod bahasa Indonesianya apa ya? Pusing-pusing sekalian, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, kalau sudah lanjut kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Yuk, semuanya nyanyi, keluarkan suaranya, ya. Lihat semua ke sana, ya. Lagunya adalah Naik ke Puncak Gunung. Ya, keluarkan suaranya ya. Yang keras, yang semangat. Kalian tuh wajahnya kenapa kurang dopamin, kurang nyanyi. Makanya wajah-wajahnya serem, ya. Karena selama ini belajar agama, ya kalau nggak surga ya neraka. Kalau nggak ditawar-tawari kehidupan yang menyenangkan, lalu ada ancaman yang luar biasa. Itu yang membuatkan kenapa kita sholat. Karena pengen surga takut neraka. Padahal sudah diajarkan oleh Rabi'ah Al-Dawiyah. Tuhan, jika aku ibadah kepadamu karena ingin surgamu, kasihlah surga itu pada yang menginginkannya. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku pada neraka itu, bengkakkan hanya aku saja yang masuk. Hanya satu permintaanku Tuhan, jangan pernah kau tutupi agar aku selalu melihat kemuliaan wajah. Itu namanya sudah naik di puncak gunung tuh. Kalian mah baperan. Yuk, makanya sekarang nyanyi semua ya, keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Bukan sambil tepuk tangan nyanyinya. Ayo, irama yang bagus, ulangi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan
kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oh, tepuk tangan. Jadi serasa di TK ya. Oke. Bedanya cuma satu. Kalau di TK tuh tepuk tangannya kompak. Kalau di sini tepuk tangannya amburadul. Makanya tidak akan bisa masuk surga kecuali mereka yang sudah menjadi anak kecil kembali. Makanya saya ajak kalian nyanyi lagu anak kecil supaya semua masuk surga. Ya. Apa pesan dari sini? Kalau kita sudah naik gunung, lihat kiri kanan. Makanya kiri kanan jangan dipilih, lihat saja. Kiri kanan kulihat saja. Lihat saja. Saksikan, amati. Orang yang benci sama kita, lihat saja. Orang yang baik sama kita, lihat saja. Terima mereka apa adanya. Ini lagu naik ke puncak gunung yang kalian lupakan sejak dulu. Gak paham. Makanya banyak pohon cemara. Cemara itu, ya Allah, cemara itu dilambangkan untuk simbol dari kelahiran. Makanya pohon cemara banyak lampunya, simbol dari kelahiran, simbol dari manusia yang sudah mencapai pencerahan. Makanya begitu kalian sudah bisa melihat kiri kanan apa adanya, kalian pohon cemaranya akan bercahaya. Itulah pentingnya naik ke puncak gunung. Ini lagu luar biasa kalau bagi saya. Walaupun saya nggak pernah TK. Nggak ada di kampung saya TK. Nggak ada. Ya, makanya saya nggak pernah nyanyi ini. Karena saya nggak pernah nyanyi, udah saya nyanyi aja sekarang. Karena saya nggak pernah TK, jadi saya nyanyinya sekarang. Kalau kalian nih pernah TK ya, hidup di kota. Saya nggak ada kok. TK nggak ada. SD cuma satu-satunya. SMP pun baru berdiri coba. Makanya saya waktu SMP, saya jadi guru teman sebaya. Ngajarkan aljabar, ngajarkan apa gitu. Ya dapat gaji ya. Ya dapat beras 10 kilo setiap bulan dari kepala sekolah. Karena nggak ada guru. Ya nggak ada guru. Nggak ada guru. Jadi saya jadi guru untuk teman sebaya. SMP-nya baru berdiri, muridnya banyak. Makanya saya nggak pulang-pulang. Sering ditegur sama bapak, kamu tuh sekolah nggak pulang-pulang. Saya nggak pernah cerita kalau saya diangkat jadi guru. Nggak percaya bapak saya. Gimana katanya? Ya, guru pakai celana pendek. Itu saya ngajarkan aljabar. Ya itu. X kuadrat ditambah 2X. Ya plus 4 sama 0. Cari X1, X2 kan gitu. Pusing kan? Ya udah, kalian nggak pasti nggak lulus dulu aljabarnya. Jadi setelah kita nyanyi, itulah spiritual. Spiritual itu banyak kegembiraan, merasuk ke dalam jiwa, semangat. Itu spirit. Spiritual dari kata spiritus. Spiritus ada pemicu. Makanya kalau belajar dengan saya, nyanyi yes, joget yes. Kalau ada yang bilang nyanyi itu haram, kamu jangan ngomong. Berarti suara juga haram. Betul? Lu bukannya suara itu pita suara, bunyi kan?
Itu belajar agama dangkal sekali. Nah, kita lihat dulu ayat ini. Tadi kan judulnya mendaki gunung, melihat semesta dalam diri. Oke? Yuk, sekarang lihat saya. Coba kita baca ayat ini pelan-pelan. Bacanya pakai hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hebat gak Allah? Jadi Allah bilang, kami akan memperlihatkan kepada mereka. Nah, pertanyaannya, siapa mereka ini? Yo, siapa mereka? Siapa mereka? Yang mau mendaki gunung. Tidak semua. Yang mau mendaki gunung, mereka di sini. Gak semua. Apakah yang tadi nyanyi naik-naik ke puncak gunung dapat? Belum tentu. Karena tadi baru nyanyi, prakteknya kan belum. Paham maksud saya? Awas jangan mentang-mentang, alhamdulillah saya sudah melihat semesta dalam diri saya. Kenapa? Karena tadi sudah lulus lagu naik-naik ke puncak gunung. Belum, kalian baru nyanyi, enak aja. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk, wa fi anfusihim, dan pada dirimu sendiri. Duh, ayat ini menurut saya kurang keren gimana? Karena dia yang di luar, dia yang di dalam. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia kok. La ilaha illallah. Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Semuanya dia. Yang mana yang bukan dia? Makanya yang di luar dia, yang di dalam dia, yang mana yang bukan dia? Makanya Allah bilang, aku akan tunjukkan kebesaranku kepadamu di segala ufuk dan pada dirimu sendiri. Ini masalahnya, manusia ini sekarang melihat tetapi tidak memandang. Melihat tapi tidak memandang. Nih saya kasih tahu, kalau kalian melihat pohon yang masih hidup, itu ada energinya loh. Ada harismanya, ada wibawanya, ada cahaya di situ yang mengalir lembut dalam pohon itu. Kalian kalau lihat gunung, lihat gunung itu, ada energinya. Kalau kalian lihat sungai, ada energinya. Makanya tempo hari saya ajak kalian untuk meditasi sungai, merasakan energi sungai. Banyak yang nangis karena selama ini kalian lihat sungai, ya sudah lihat sungai saja. Makanya kata Nabi, siapa yang melihat semesta tetapi tidak melihat Tuhan di belakangnya, batallah penglihatannya. Jadi kalian tuh selama ini melihat tapi tidak memandang, makanya batal terus. Melihat keluar tidak lihat Tuhan, melihat ke dalam tidak lihat Tuhan. Melihat keluar cuma lihat ya kehidupan seperti ini. Melihat ke dalam cuma lihat kegelapan saja. Itu yang terjadi pada kebanyakan manusia. Makanya killing time, hanya bunuh waktu, umurnya tidak berguna. Itulah orang-orang yang merugi. Tidak dapat pesan apapun dari semesta ini. Ayo kita lihat ayat ini. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri. Siapa mereka? Yang mau naik gunung, yang mau melepaskan dualitas. Mau? Kalau nggak mau ini keterlaluan. Lalu hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelas bagi mereka kebenaran. Jadi siapa yang menemukan kebenaran adalah mereka yang sudah bisa melihat kebesaran di segala ufuk dan pada dirinya sendiri. Oh, beruntung kalian yang sudah sampai di tingkat ini ya.
kalian itu ibaratnya itu ketiban rezeki agung. Makanya saya heran ya kalau orang sudah dikasih kunci untuk meniti ke dalam diri masih saja tidak mau melakukan. Dikasih yang sulit nggak mau, dikasih yang mudah juga menolak. Hayang kumaha hari si eta. Gak ngerti saya itu. Ya, itu. Nah, lihat selanjutnya. Lalu ada pertanyaan dari Allah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini pertanyaan. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya Allah. Coba kita lihat napas kita. Napas diambil dari sini bukan? Masuk ke dalam, keluar ke sini. Kan sebenarnya napas ini penghubung saja antara yang di luar dengan yang di dalam. Makanya hati-hati dengan nafas. Luar biasa. Nah. Setiap gunung, setiap puncak gunung dapat dijangkau kalau kita terus mendaki. Paham? Setiap puncak gunung dapat dijangkau kalau kita tekun mendaki. Apa yang terjadi? Baru sedikit ngos-ngosan turun. Capek cari guru baru. Sama. Kalau gurunya sama, akan mengajarkan naik ke puncak gunung. Naik lagi, ngos-ngosan. Capek turun lagi. Itu. Makanya banyak yang lama itu kelihatannya sudah belajar. Sebetulnya dia belum kemana-mana. Makanya saya lihat dari cara jogetnya aja. Joget hareuras, tepuguh, ya. Suku kenca ka mana, suku katuhu ka mana, musik ka mana, itu. Kelihatan. Itu artinya belum kemana-mana. Jadi kalau saya ngukur spiritual nggak usah olah napas kejauhan, kasih aja karaokean suruh joget. Kalau jogetnya nggak jelas, ya udah, berarti spiritualnya belum jelas. Itu aja. Paham? Setiap puncak gunung dapat dijangkau oleh siapa? Yang tekun mendaki. Ya, namanya naik gunung ya. Kadang-kadang kepleset sedikit. Betul? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jatuh 7 kali gak apa-apa. Yang penting bangkitnya 8 kali. Oke? 2. Panjatlah gunung agar kita bisa melihat dunia. Bukan agar dunia bisa melihat kita. Jadi siapapun yang tekun memanjat gunung, dia akan bisa melihat dunia. Karena apa? Dari puncak gunung, dunia ini kelihatan indah. Awas, bukan dunia harus melihat kita. Makanya orang yang memanjat gunung tidak pernah mau jadi populer, tidak pernah mau jadi siapa. Karena dia memang hobinya memanjat gunung, memanjat saja. Karena dia hanya ingin melihat dunia, bukan dunia yang ingin melihat dia. Awas, nangkep? Beda dengan orang yang mancat gunung seperti orang yang ingin jabatan. Semakin tinggi jabatan, dia semakin ingin dilihat orang, bukan melihat orang. Makanya beda ya kuasa Allah dengan kuasa manusia. Allah maha kuasa, semakin maha kuasa semakin dekat dengan yang dikuasainya. Beda manusia, semakin tinggi kekuasaannya makin jauh dari rakyatnya. Betul nggak? Untuk bertemu dengan, maaf ya,
Seorang pejabat daerah saja sulitnya setengah mati. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Wah, banyak ring. Dieur, mending tepanggih. Iya. Betul? Di jalan pun pura-pura tuh wawuh. Saya mah. Iya. Nguing. Masa paling penting. Dia lupa. Semua orang di semesta ini sama pentingnya. Nih, saya pernah ke kampus. Nyampe di kampus, hujan besar sekali. Semua tempat parkir penuh. Yang ada itu tempat parkir para pejabat. Ada tulisannya. Sore-sore saya ke kampus. Saya parkir aja di situ. Daripada kehujanan. Kalau pejabat kan kehujanan. Nekat aja saya. Parkir di tempat pejabat. Saya bukan pejabat, orang biasa. Ditegur sama satpam. Nggak saya dengar satpam. Saya bilang sama satpam, atasan kamu itu sore kemah, mau datang ke kampus. Daripada nganggur tisuk di tulisan. Itulah ketika orang merasa diri lebih penting dari orang lain. Tempat parkir yang susah dikasih tulisan nama dia. Karena mentang-mentang jabatan, padahal dia matara datang. Bukankah itu arogansi? Dan saya ingin ditegur. Jadi saya sedang nunggu teguran. Bejakan, saya bilang ke satpam, ke atasan kamu. Saya nunggu teguran gara-gara parkir. Pengen ditegur. Dan sekarang saya udah menegurnya. Semoga dia dengar ceramah saya. Tidak ada di hidup ini yang lebih penting. Gak ada, semua penting. Kalian dengan saya sama pentingnya. Biar aku saya ngomong sorangan. Betul nggak? Cuman beda duduk saja. Karena kalau saya duduk di bawah kan nggak kelihatan. Bukan saya lebih tinggi dari kalian, tidak. Supaya kelihatan, kasihan kan kamera jadi nongeng. Oh, nongeng apa bahasa Indonesianya ya? Aduh, ini harus pakai running text Kang Dadan. Makanya kalau di dekat Jelekong itu ada pasar Tonggeng. Iya. Jadi saya tanya, itu gimana ini asal etimologinya itu, asal usul kenapa ada pasar Tonggeng? Ternyata pasarnya itu pasar kaget dan semua orang yang ngeladangannya itu sambil nongeng. Iya, begitu maksudnya karena nggak ada jongkonya. Nah, supaya gampang sebut aja pasar Tonggeng. Itu keren tuh ngasih nama itu, ya. Jadi jangan merasa diri lebih penting dari siapapun, semua penting. Kalian yang kaya tidak akan bisa memberi loh kalau tidak ada yang mau diberi. Dan jangan menganggap yang penting tuh Anda, yang mau diberi tuh penting juga. Karena tidak ada pemberian kalau nggak ada yang mau diberi. Makanya belajar mengucapkan terima kasih pada mereka. Jangan mereka terus dituntut mengatakan terima kasih pada Anda. Ini kebiasaan nih. Merasa diri lebih penting. Saya hancurkan hari ini. Paham ya? Ya, supaya ngerti. Piraku tengerti wae. Nah, semakin tinggi Anda mendaki gunung, semakin kencang angin bertiup. Itu hukum alam. Nah, kalian belajar dengan saya, tapi ingin naik gunungnya lebih tinggi, ingin tingkatan spiritualnya lebih hebat, tapi nggak mau angin yang kenceng. Kata baksa etik, golepak. Golepak apa tuh bahasa Indonesia? Jadi ini hukum alam. Semakin tinggi kita naik gunung, semakin kencang. Jadi ini saya kasih tahu sama kalian nih yang pada naik gunung nih. Tengarti wae.
Semakin tinggi kalian naik, semakin kenceng anginnya. Sadar itu hukum alam. Jangan dikira saya mencapai tingkatan yang semacam ini, apa enggak berdarah-darah? Kebijaksanaan itu bukan warisan. Kebijaksanaan itu didapat dari ketekunan dan keikhlasan untuk menjalani kehidupan. Makanya kamu harus meletakkan terus satu kaki di depan yang lain. Dan kemudian suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan kamu telah mendaki gunung. Apa maksudnya kalimat ini? Saya kasih tahu. Letakkan kaki kita terus di depan satu. Terus letakkan kaki. Kalau sudah di depan, letakkan kaki yang satu lagi. Letakkan kaki yang satu. Terus jalan. Begitu menoleh ke belakang, kita kaget karena kita sudah di puncak gunung. Apa maksud kalimat ini? Lempang mangan salengka salengka. Makanya 1000 langkah nggak usah dipikirin, 1000 langkah. Melangkah aja satu-satu. Itu yang penting dalam hidup. Ya. Pendaki yang berpengalaman tidak terintimidasi oleh gunung. Malah dia terinspirasi oleh gunung. Jadi, pendaki yang berpengalaman tidak pernah merasakan naik gunung sebagai beban. Tapi naik gunung itu adalah menginspirasi. Karena saya kasih tahu nih, yang sering naik gunung, makin naik ke puncak, coba pemandangannya makin indah bukan? Bukankah itu menginspirasi? Betul? Tuh. Yang belum ngerti ya udah ngangguk-ngangguk aja pura-pura.